A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Doa TV Official. Kali ini channel kami akan membagikan tentang doa-doa mujarab. Simak terus video ini sampai selesai. Untuk yang pertama yaitu sejarah turunnya surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan surat ke-114 atau surat yang menjadi penutup dalam Al-Quran. Surat An-Nas diturunkan bersama dengan surat Al-Falaq. Sejarah diturunkannya surat An-Nas cukup panjang, diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nu'aim dari Abu Ja'far Ar-Razak dalam kitab Ad-Dalail. Suatu hari Rasulullah SAW menderita sakit yang cukup parah, dan dua malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang untuk menjenguknya. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala, sedangkan malaikat lainnya duduk di bagian kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada yang di sebelah kepala, apa yang terjadi padanya? Malaikat di sebelah kepala pun menjawab, disihir orang. Malaikat pada sebelah kaki bertanya kembali, siapa yang menyihir? Labid Abnul A'sam, seorang Yahudi, jawab malaikat lainnya. Kemudian malaikat di sebelah kaki bertanya lagi, di mana diletakkannya sihir itu? Malaikat di sebelah kepala menjawab, di sebuah sumur milik si fulan, pada bagian bawah batu. Hendaklah Muhammad pergi ke sumur tersebut, keringkanlah airnya, lalu angkat batunya. Terdapat sebuah kotak yang berada di bawahnya dan bakarlah kotak itu. Pagi harinya Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Sesungguhnya di sana mereka melihat air sumur berwarna merah kecoklatan seperti air pacar atau inai. Mereka lalu menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalamnya dan membakarnya. Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kedua surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali Rasulullah SAW membaca satu ayat, maka terurailah satu sampul. Kedua surat pendek tersebut kemudian disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain karena telah mampu mengobati penyakit atau sihir yang diderita Rasulullah SAW. Untuk yang kedua terdiri dari 6 ayat. Ini bacaan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat yang diturunkan di Mekah ini terdiri dari 6 ayat. Untuk yang ketiga yaitu arti bacaan surat An-Nas. Surat An-Nas mengandung anjuran kepada umat manusia untuk memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah, baik terhadap segala pengaruh buruk yang berasal dari manusia maupun jin yang menjauhi segala perintah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah arti dalam setiap ayat yang terdapat pada surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Yang kedua, Raja manusia. Yang ketiga, sembahan manusia. Yang keempat, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Untuk yang keempat, keutamaan mengamalkan surat An-Nas. Tak hanya sejarah, bacaan dan artinya saja yang perlu dipelajari. Untuk keutamaan yang pertama yaitu menangkal sihir. Sebagaimana sejarah surat An-Nas yang diturunkan saat Rasulullah SAW menderita sakit parah akibat disihir oleh kaum Yahudi, membacakan surat An-Nas dapat menangkal sihir. Rasulullah SAW pun menyebutkan bahwa surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas merupakan surat yang tidak ada bandingannya dalam hal perlindungan. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan di waktu malam dan tidak ada bandingannya sama sekali? Ialah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hadis riwayat Muslim. Untuk yang kedua yaitu melindungi diri dari godaan buruk manusia, syaitan dan jin. Membaca surat An-Nas dapat menjauhkan umat muslim dari godaan atau hasutan buruk baik yang datang dari manusia, setan maupun jin.
Bagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak semisal dengannya, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Hadis riwayat Muslim nomor 814. Setelah turunnya dua surat ini, Rasulullah SAW mencukupkan keduanya sebagai bacaan wirid untuk membentengi dari pandangan jelek jin maupun manusia. Untuk yang ketiga, keamanan dan kenyamanan ketika tidur. Setan maupun jin dapat mempengaruhi manusia dalam keadaan tidur. Untuk itu, sebagai umat muslim, hendaknya membentengi diri dengan membaca doa sebelum tidur. Salah satunya dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas sebanyak 3 kali. Kemudian diusapkan ke bagian kepala, wajah, dan bagian tubuh. Itulah sejarah turunnya surat An-Nas disertai dengan bacaan, arti, serta keutamaannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga yang mengamalkannya lekas terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang mendengarkan ini diberi kesehatan dan kenikmatan hidup dunia dan akhirat. Sampai di sini untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.